Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan terutama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat senantiasa hadir dan berkumpul bersama untuk belajar mata kuliah agama selama semester 2 ini. Nah, sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, hadirnya saya di sini adalah untuk menyampaikan materi-materi apa saja yang telah kami terima selama semester 2 ini di mata kuliah agama Islam. Nah, mata kuliah agama Islam yang telah dilalui ini bukan sekedar deretan teori di atas kertas, melainkan sebuah perjalanan transformatif untuk membentuk kepribadian yang utuh atau kafah. Nah, kita diajak untuk menyelami bagaimana ajaran Islam menjadi kompas utama dalam berpikir, bersikap, berperilaku, terutama saat kita berhadapan dengan kompleksitas dunia modern dan pengembangan profesi kita di masa depan. Nah, perjalanan kita dimulai dengan memahami hakikat keberadaan manusia dan pencarian makna menuju Tuhan. Di tengah kebisangan era Gen Z yang penuh tekanan ini, kita mengeksplorasi tasawuf sebagai benteng kesehatan mental dan juga belajar mendeskripsikan nilai-nilai waro, zuhud, sabar, dan syukur bukan sebagai pelarian dari dunia, melainkan sebagai cara untuk menjaga kejernihan hati agar tidak diperbudak oleh materi. Pembelajaran ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati muncul dari kedekatan dengan Sang Kholik yang memampukan kita menghadapi penyakit hati dan stres eksistensial dengan penuh ketenangan. Salah satu puncak intelektual dalam mata kuliah ini adalah pembedahan mengenai integrasi ilmu pengetahuan teknologi dalam Islam. Kita memahami sebuah konsep agung bernama Wahdatul Haqqa yang menegaskan bahwa sumber kebenaran hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sains yang meneliti alam semesta dan wahyu yang tertulis dalam Al-Qur'an dipandang sebagai saudara sepersusuan yang saling menguatkan satu sama lain. Kita dibawa kembali melihat sejarah kemasan Islam, di mana semua keilmuan didorong oleh Al-Qur'an melahirkan raksasa intelektual seperti Al-Khawarizmi di bidang matematika dan juga Ibnu Sina di bidang kedokteran, yang peninggalan dari mereka ini masih bisa kita lihat di era sekarang ini. Nah, kita belajar bahwa kemajuan peradaban Islam dahulu dipicu oleh keterbukaan, toleransi, dan dukungan penguasa terhadap riset, sementara kemunduran terjadi saat umat kehilangan semangat ijtihad dan terjebak dalam konflik internal. Nah, hal ini menyadarkan kita bahwa menguasai ilmu pengetahuan adalah bentuk pengabdian tertinggi kepada Allah. Nah, memasuki ruang lingkup globalisasi, kita ditantang untuk merumuskan ulang identitas kita. Islam tidak mengajarkan kita untuk anti modernitas, karena modernitas hanyalah alat atau wasilah untuk mencapai tauhid atau goyah. Nah, di sini kita dibekali dengan 3 sikap kunci dalam menghadapi gempuran budaya luar seperti K-pop atau gaya hidup barat ataupun hal-hal lainnya. Nah, poin pertama yaitu adalah terbuka atau open minded, yaitu siap menerima teknologi global yang membawa manfaat bagi kemanusiaan. Nah, yang kedua itu adalah kritis atau critical thinking, yang artinya memiliki filter syariat agar tidak terhanyut dalam arus hedonisme dan liberalisme ekstrem. Nah, yang selanjutnya itu ada dinamis atau dynamic, yang artinya bertekad menjadi pelaku sejarah yang menciptakan teknologi, bukan sekedar konsumen yang pasif-pasif saja. Nah, kita juga terjun langsung menganalisis mozaik kasus modernitas dalam bidang ekonomi. Kita belajar membangun literasi keuangan yang sehat untuk menghindari jeritan pinjaman online atau pinjol dan judi online yang sedang marak-maraknya terjadi di era sekarang ini, serta beralih pada penguatan ekonomi syariah melalui zakat dan wakaf. Nah, dalam bidang sosial, kita mendalami cara mencegah kekerasan, perundungan, dan intoleransi melalui kacamata moderasi beragama. Nah,
kita mengakhiri perjalanan ini dengan memahami pentingnya membangun keluarga harmonis sebagai unit terkecil masyarakat yang kuat, yang dilandasi oleh prinsip keadilan dan kasih sayang. Nah, saya akan menyampaikan 3 dalil yang mendukung materi-materi yang telah disampaikan tadi. Nah, 3 nilai-nilai utama itu, yang pertama adalah dalil semangat keilmuan atau urgensi dalam ilmu pengetahuan teknologi. Dalil ini merupakan fondasi mengapa kita harus menjadi mahasiswa yang cerdas dan berilmu sebagaimana ditekankan dalam kondisi iptek dalam Islam. Nah, hadisnya yaitu adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Lalu kedua, itu adalah dalil mengenai kaidah fleksibilitas Islam atau relevansi Islam di zaman modern ini. Kaidah ini menjelaskan mengapa Islam selalu relevan dalam menjawab tantangan modernitas, dari masalah AI hingga ekonomi digital. Dengan hadis yang berbunyi, al-Islamu solihul likulli zamani wa makan. Nah, yang artinya ajaran Islam itu selalu sesuai atau relevan untuk setiap waktu dan tempat. Nah, dalil yang terakhir itu adalah kaidah sikap terhadap inovasi atau filter budaya. Nah, kaidah ini melandasi sikap kritis dan dinamis kita, menjaga nilai-nilai luhur di masa lalu seperti iman atau adab sambil terus berinovasi di masa depan. Dengan hadisnya yaitu adalah al-muhafazatu 'alal qadimil solihi wal akhdu bil jidil aslah. Nah, yang artinya memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang lebih baik. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah mata kuliah ini telah mengubah cara kita memandang dunia. Kita bukan lagi sekedar penonton di tengah era peradaban ini, melainkan muslim yang beriman, berilmu, dan beradab. Nah, yang siap memberikan kontribusi nyata bagi agama dan bangsa di era globalisasi ini. Nah, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya tutup video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.